Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan suatu informasi yang menguntungkan atau memang tidak menguntungkan? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini. Apakah informasi yang ada di dalam kartu ini akan menguntungkan baik di dalam energi kamu ataupun di luar dari energi kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan udara, berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dengan Libra. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata justice. Apabila kartu yang saya pegang ini saya kaitkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, bisa saja energi yang kamu miliki ataupun pemikiran untuk saat ini yang sedang kamu pikirkan, ada sesuatu hal yang belum bisa kamu ambil satu keputusan. Ada sesuatu hal yang belum mampu untuk kamu tinggalkan di sini. Ada sesuatu hal yang membuat diri kamu ragu di dalam keputusan. Apakah keputusan itu dalam hal dari segi hubungan rumah tangga kamu, atau memang keputusan itu dari segi materi kamu, atau memang keputusan itu dari sisi pekerjaan kamu, atau memang keputusan itu dari sisi perasaan kamu? Seakan-akan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap energi diri kamu. Kamu itu belum mampu untuk meninggalkan hal-hal yang pernah terjadi di dalam diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, kemungkinan ada suatu karma yang sedang ditunggu, atau memang ada suatu karma yang sudah diterima oleh satu energi. Saya tidak tahu apakah energi kamu ini sudah menerima suatu karma, atau memang energi di luar dari pihak kamu
yang sudah menerima suatu karma. Bisa saja karma ini akibat dari perbuatan kebodohan dia, atau memang karma ini akibat dari suatu pengkhianatan. Dua sisi yang saya katakan tadi, guys. Seseorang atau satu energi yang belum mampu untuk meninggalkan situasi yang pernah dia terima, dan seseorang yang sedang menunggu atau seseorang yang sudah menerima karma. Kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan saya melihat baik diri kamu ataupun pasangan kamu yang sama-sama masih ada kaitannya, tetapi pasangan kamu pergi untuk meninggalkan diri kamu, tidak ada kejelasan. Saya melihat ada situasi yang akan membuat diri dia akan sadar di sini. Ada situasi yang akan membuat diri dia merasa menyesal. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu ini, guys, manusia yang telah meninggalkan diri kamu dan lebih memilih pihak orang lain atau lebih memilih perkataan dari orang-orang yang berada di circle dia, kemungkinan diri dia itu belum mampu untuk memberikan satu keputusan, atau memang diri dia menunggu suatu karma. Lagi-lagi karma yang akan berbicara terhadap seseorang di sini. Saya tidak tahu seseorang ini siapa, karena masih satu kartu yang terbuka, belum kartu selanjutnya. Kita lihat bagaimana kartu dibawa dari Justice. Muncul kartu Eight of Pentacles. Kemunculan kartu Eight of Pentacles ini seakan-akan berbicara terhadap satu energi, di mana energi tersebut sedang fokus dengan apa yang dia kerjakan, sedang fokus dengan apa yang dia rencanakan, sedang fokus terhadap apa yang dia pikirkan. Karena ketika diri dia fokus terhadap apa yang sedang dia pikirkan ataupun yang sedang dia perbuat, dia yakin, dia percaya bahwasannya hasil tersebut akan memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri dia. Dia yakin bahwasannya apa yang dia fokuskan akan memberikan suatu kenyamanan terhadap diri dia. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Eight of Pentacles dengan kemunculan kartu Justice dan fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, kemungkinan akan ada suatu karma positif terhadap diri kamu, di mana karma positif tersebut akan membuat diri kamu suatu kebahagiaan ataupun suatu kemakmuran dan suatu kenyamanan. Karena kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu kedua ini, seseorang yang mengerjakan sesuatu dan dia berharap terhadap apa yang dia kerjakan tersebut akan membuat diri dia bahagia dan akan memberikan diri dia suatu harapan yang sesuai dengan ekspektasi dia. Ada suatu keyakinan di sini, guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap di luar dari energi yang kamu miliki, kemunculan kartu kedua ini bisa saja terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kemungkinan dia masih, apakah diri dia fokus terhadap hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiga dia, atau memang dia fokus terhadap materi yang diberikan oleh pihak ketiga dia. Karena ketika manusia yang telah meninggalkan diri kamu
lebih memilih dan lebih fokus terhadap pihak ketiga dia, karena memang ada sesuatu yang dia kejar dari orang tersebut. Yang dia kejar tersebut berupa materi, karena kemunculan kartu kedua ini berbicara mengenai keuangan. Kalau tadi kartu kedua berbicara mengenai hati, kemungkinan dia lagi fokus terhadap perasaan dia dan kemudian akan menerima suatu karma. Ini dia guys. Tetapi apabila diri saya kembali fokus terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, kemungkinan ada hal yang sedang kamu fokuskan, tetapi diri kamu belum tentu untuk memberikan satu keputusan terhadap hal yang kamu fokuskan. Ibaratnya diri kamu itu masih ragu dan masih labil. Kalau saya memberikan satu contoh terhadap diri kamu, kamu memang berusaha untuk meninggalkan kenangan di masa lalu, tetapi diri kamu itu belum mampu untuk meninggalkannya. Di sisi lain, saya mengambil contoh ketika diri kamu, baik yang berstatus single parent, baik dari sisi hubungan rumah tangga, baik hubungan diri kamu yang menjalankan LDR, saya akan menarik dari kata perasaan yang ada di hati kamu. Sebenarnya diri kamu ingin meninggalkan atau memang ingin bertahan, tetapi dari ingin meninggalkan dan kata bertahan, kamu itu belum mampu untuk menentukan apa yang harus kamu perbuat. Kita lihat di bagian keduanya guys. Muncul kartu Four of Pentacles, di mana kemunculan kartu Four of Pentacles ini seakan-akan berbicara dari berbagai aspek terhadap satu energi yang saya rasakan. Bisa saja aspek tersebut, satu energi ini sedang merasakan suatu tekanan batin, atau memang diri dia sedang merasakan suatu kata tersiksa. Di sisi lain, kemunculan kartu Four of Pentacles ini pun berbicara terhadap satu energi dari beberapa aspek, yang dimana aspek itu berupa kemiskinankah atau memang berupa kebangkrutan. Karena apabila kartu Four of Pentacles ini saya lemparkan terhadap diri kamu, kemungkinan diri kamu pun untuk saat ini sedang merasakan hal tersebut. Karena memang perbuatan dari seseorang yang berada di sekeliling kamu. Kalau di sisi lain saya berbicara, kemungkinan hal tersebut kamu terima karena memang diri kamu sempat berdampingan terhadap orang, terhadap pasangan kamu, di mana pasangan tersebut hanya melihat dari apa yang kamu punya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap energi di luar dari energi kamu, kemungkinan kartu karma ini akan berbicara terhadap diri dia, di mana karma ini pun akan membuat diri dia berada di dalam suatu kerasisan, di mana kerasisan itu bisa saja meliputi dari kemiskinan, kekacauan, ataupun tersiksa. Kalau saya menutup kartu Justice, bagaimana kartu di samping Four of Pentacles? Muncul kartu Nine of Coins. Berarti kemunculan kartu Four of Pentacles ini sudah jelas berbicara materi. Di mana kartu di samping dari Four of Pentacles yaitu Nine of Coins, yang dimana dari dua energi saya mengambil satu energi sedang berharap terhadap materi agar materi dia bisa kembali seperti semula. Bagaimana kartu di samping Nine of Coins? Muncul kartu Nine of Wands. Kemunculan kartu Nine of Wands ada dua arti.
Apakah sedang menanggung suatu beban atau sedang menyelesaikan suatu beban, di mana beban tersebut meliputi aspek materi. Kalau saya melemparkan kartu Nine of Wands, kemungkinan hal yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini berupa dari sisi materi kamu. Karena materi kamu seakan-akan membuat diri kamu itu merasa terbebani. Dimana ketika diri kamu merasa terbebani, diri kamu akan berusaha untuk membuat suatu perencanaan, di mana perencanaan tersebut agar diri kamu semakin maju. Karena posisinya ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, baik di dalam pasangan kamu ataupun mantan pasangan kamu, ataupun berada di dalam orang-orang di sekeliling kamu, bisa saja diri kamu mengalami situasi kemiskinan. Dari kata kemiskinan tersebutlah kamu sedang berusaha. Tetapi ketika diri kamu berusaha untuk memperoleh suatu kemajuan, akan ada hal yang akan kamu fokuskan, di mana hal yang akan kamu fokuskan tersebut berupa karma positif. Tetapi kalau saya memutarbalikkan karma positif itu dengan kemunculan kartu Justice, diri kamu jangan pernah ragu untuk melakukan apapun yang menurut kamu benar. Ini dia. Semua kembali kepada diri kamu. Saya berulang kali mengatakan kepada teman-teman, jangan pernah labil, jangan pernah ragu ketika diri kamu sudah yakin untuk melakukan suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut untuk kemajuan diri kamu. Kamu jangan pernah ragu, dan jangan pernah bimbang. Karena setiap kali saya membuat video terhadap diri kamu dan terhadap energi yang kamu miliki, selalu muncul kartu Angel dan kartu Eight of Pentacles. Apa yang akan kamu fokuskan akan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Keluar diri kamu dari zona ketidaknyamanan dan kamu fokus untuk kedepannya agar diri kamu bisa bahagia. Kita lihat di bagian ketiganya, guys. Muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa berhayal, seseorang yang hanya bisa berencana, seseorang yang hanya bisa bermimpi, seseorang yang hanya bisa berandai-andai. Kemungkinan diri kamu masih berada di dalam posisi ini. Seandainya diri saya bisa mampu melupakan kenangan tersebut, mungkin saya akan move on. Seandainya saya bisa bergerak maju di dalam kehidupan saya, rasa kehancuran tersebut tidak akan saya terima lagi. Seandainya saya bisa memperbaiki keuangan saya, kemungkinan saya akan mengalami situasi kemakmuran. Seandainya saya bisa menerima orang baru di dalam kehidupan saya, kemungkinan saya akan merasakan suatu kenyamanan. Seandainya diri saya bisa melupakan kejadian di masa lalu berupa kesakitan, kemungkinan tidak ada lagi rasa dendam yang ada di hati saya. Banyak aspek yang saya katakan menggunakan kata seandainya. Kenapa saya mengatakan kata seandainya? Karena memang muncul kartu ini. Satu energi yang hanya bisa berandai-andai. Bangun kamu sayang. Terlalu miring tidur kamu. Bangun kamu sayang. Bangkit dari tidur kamu. Mulai suatu kehidupan baru. Bangkit kamu sayang. Kita lihat kartu di sampingnya. Muncul kartu Ace of Pentacles. Kekuatan baru. Seseorang yang hanya bisa berandai-andai kapan kekuatan baru, kapan kebahagiaan baru, kapan materi baru, kapan semuanya serba baru datang terhadap diri saya. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa datang terhadap diri kamu? Kamu pun masih menggunakan kata andai-andai. Seandainya
Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu sempurna. Kesempurnaan. Sebenarnya akan muncul kesempurnaan hidup di dalam diri kamu apabila diri kamu tidak ragu, tidak labil, dan tidak bimbang. Karena kemunculan kartu pertama di bagian pertama terhadap kedua kartu ini, karma positif sedang menanti diri kamu. Fokus kamu sayang. Berikan kebahagiaan terhadap hidup kamu sayang. Jangan terjebak terhadap kehidupan yang tidak ada gunanya. Semakin lama kamu terjebak, semakin hancur hidup kamu. Banyak orang di depan sana sedang menanti diri kamu, sedang menunggu kesuksesan kamu. Mereka tidak mau menunggu kesedihan kamu. Mereka tidak mau melihat kehancuran kamu. Yang mereka inginkan hanya kebahagiaan yang ingin mereka lihat. Bangun kamu sayang dari tidur kamu. Terlalu miring kamu tidur. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.